Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvan Muhammad Rifki dengan NIM 1807886 dari Administrasi Pendidikan Perencanaan kelas B 2018. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi pemasaran pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada konsep dasar, tujuan, dan fungsi dari pemasaran pendidikan di perguruan tinggi. Nah, dalam konsep dasar di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian atau konsep dasar secara umum dan konsep dasar secara lembaga pendidikan. Nah, jika dilihat dari secara umum, di sini pemasaran menurut Kotler dan kawan-kawan tahun 2012 mendefinisikan, yaitu pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Nah, karena pada dasarnya atau konsep intinya itu sendiri di pemasaran itu harus ada, yang pertama ada kebutuhan, needs, terus ada keinginan, wants, dan permintaan atau demands. Nah, kebutuhan atau needs sendiri itu dari kedua belah pihak, mau dari yang memasarkan ataupun dari pasar atau dari masyarakat sendiri. Begitupun keinginan. Sementara kalau permintaan atau demands itu merujuk ke masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adapun konsep dasar secara kelembagaan pendidikan. Nah, di sini menurut Muhaimin dan kawan-kawan pada tahun 2010, pemasaran di sini didefinisikan sebagai pengolahan yang sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena di sini itu kita mengacu pada lembaga pendidikan yang mana di sana itu harus diadministrasikan. Kenapa harus diadministrasikan? Karena di dalam itu sangat kompleks, mulai dari harus berkaitan dengan keuangannya, manajemen manusianya, dan sarana dan prasarana yang di dalamnya yang begitu rumit, makanya harus sistematis. Nah, dari pertukaran nilai-nilai yang sengaja dilakukan untuk mempromosikan misi-misi lembaga pendidikan berdasarkan kebutuhan nyata stakeholder ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi, pemasaran di sini jika dilihat dari kelembagaan pendidikan khususnya itu merupakan pertukaran nilai-nilai yang sengaja dilakukan untuk mempromosikan misi-misi. Jadi pasti dong dari suatu lembaga pendidikan, contohnya Adpen. Adpen mempromosikan kepada masyarakat itu pasti sesuai dengan apa yang ada di misi-misi lembaga tersebut, agar apa yang dipasarkan, apa yang dipromosikan itu merupakan terjemahan dari visi dan misi ataupun tujuan dari lembaga administrasi pendidikan itu tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, di sini di dalam tujuan sini secara teknis dalam perguruan tinggi itu bukanlah untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat, tetapi juga untuk memberi kenyamanan. Jadi tidak hanya melihat unsur masyarakatnya saja, tapi secara teknisnya itu melihat juga kenyamanan mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, seperti mahasiswa itu harus diajar oleh dosen yang profesional. Terus sarana dan prasarananya juga harus memadai, harus lengkap. Seperti di kelas itu harus nyaman dan sarana prasarananya harus ada. Terus kurikulum yang kompetitif yang bisa membuat mahasiswa tersebut itu menjadi manusia yang terlatih dengan adanya kurikulum tersebut. Terus strategi pembelajaran yang efektif dan lain-lain. Pemasaran juga di sini itu bertujuan untuk menjaga kepentingan institusi seperti menjamin kesejahteraan dosen dan karyawan.
terus meningkatkan citra institusi dan mempercepat pengembangan perguruan tinggi. Nah, jika dilihat dari pengertian tadi, ini merupakan contoh dari pemasaran yang dilakukan oleh Departemen Administrasi Pendidikan. Nah, bisa dilihat di website resmi Adpen. Nah, di sini itu terdapat visi misinya di sini agar bagi masyarakat sendiri bisa tahu Adpen sendiri itu menerapkan visi misi seperti yang ada di sini. Adapun tujuan juga tidak jauh beda dengan visi dan misi, merupakan terjemahannya. Nah, selanjutnya fungsi dari pemasaran pendidikan di perguruan tinggi. Nah, dapat dipahami bahwa fungsi di sini atau fungsi pemasaran pendidikan ini secara umum adalah membuat produk atau katakanlah jasa pendidikan yang memang tidak berwujud menjadi bentuk-bentuk yang menunjukkan kualitas jasa. Jadi karena kita di sini bukan pabrik, kita di sini merupakan suatu perguruan tinggi, sehingga terkadang kita tidak harus membuat produk, tapi secara umum atau secara atau seringnya itu lebih ke jasa pendidikan yang memang tidak berwujud. Adapun yang berwujud tetapi tidak terlalu berwujud atau menjadi bentuk-bentuk yang menunjukkan kualitas jasa. Nah, dalam praktiknya pemasaran dilakukan untuk memberikan informasi mengenai spesifikasi dan strata pendidikan serta keunggulannya dibandingkan dengan institusi lain. Jadi dalam praktiknya di sini itu pemasaran di sini itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama mengenai apa aja sih yang ada di dalam pendidikan ini. Contoh di Adpen itu ada apa aja gitu. Jadi Adpen juga dalam pemasarannya gimana nih caranya agar bisa menonjolkan keadpenan di sini agar berbeda dengan institusi-institusi yang ada di luar sana seperti itu. Nah, hal ini penting dilakukan karena masyarakat perlu tahu hal tersebut supaya mereka dapat mempertimbangkan keputusan dalam memilih perguruan tinggi. Nah, karena pada dasarnya balik lagi kepada masyarakat agar masyarakat tahu yang mereka tuju itu sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, dari mulai sarana prasarana, terus dari visi misi dan tujuannya itu apakah sejalan dengan keinginan yang akan ia tempuh apabila dia masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, contoh dari fungsi tadi yang merupakan jasa pendidikan. Nah, di sini di website Adpen sendiri itu sudah banyak di sini penelitian dosen, yang mana di sini judul penelitian ini itu yang mana berbentuk nantinya buku atau bentuk suatu teori katakanlah contohnya itu kebijakan dalam mengajar. Nah, itu bisa diterapkan oleh para guru-guru yang ada di SMP atau SMA. Nah, itu juga kan merupakan hasil dari administrasi pendidikan, yang mana outputnya itu penelitian dosen. Contoh salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya ada model pemasaran perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di sini itu sebagai organisasi nirlaba, mengacu pada nilai-nilai yang akan menjadi dasar pelaksanaan segala tahapan dalam pelaksanaan proses bisnisnya. Nah, salah satu aspek dalam proses pemasaran perguruan tinggi itu harus mengacu pada nilai-nilai yang diacu di institusi pendidikan tersebut. Nah, maksud dari nilai-nilai di sini yaitu visi dan misi serta tujuan. Jadi, apapun yang dilakukan dalam proses pemasaran di sini itu harus mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang diacu oleh institusi atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini ada contoh langkah pemetaan strategi. Nah,
adanya kedudukan nilai di perguruan tinggi. Jadi nilai-nilai perguruan tinggi atau visi, misi, dan tujuan di perguruan tinggi itu berada di posisi paling atas, yang mana pemasaran di sini itu terjemahan dari nilai-nilai yang ada di perguruan tinggi tersebut, seperti itu. Jadi tidak boleh keluar dari nilai-nilai perguruan tinggi. Adapun pemasaran di sini lingkupnya ada di lingkup proses bisnis, dalam arti untuk menarik minat dari masyarakat yang ada di luar sana agar tertarik kepada perguruan tinggi atau institusi pendidikan tersebut. Seperti itu. Next, di sini pemasaran di perguruan tinggi juga harus memperhatikan target pasar atau pelanggannya. Nah, adapun pelanggan di sini yang dimaksud yaitu mahasiswa dan alumni serta pengguna hasil lulusan yang lain atau masyarakat umum. Nah, karena tentu saja di sini harus memperhatikan juga mahasiswa dan alumni juga, tidak hanya masyarakat umum. Nah, adapun untuk pemetaan strategi pemasaran di perguruan tinggi itu sebagaimana pada organisasi yang lain dapat didasarkan pada hasil analisis dan penelitian dengan cara yaitu SWOT. Nah, untuk adapun outputnya yaitu untuk memetakan kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang dari suatu perguruan tinggi. Nah, untuk apa? Nah, di sini itu menjadi dasar untuk mengetahui posisi perguruan tinggi saat ini dan memetakan langkah-langkah yang nantinya akan diambil tuh seperti apa. Nah, contohnya ini pemasaran yang dilakukan oleh administrasi pendidikan di sini itu untuk para mahasiswanya, yang mana di sini lengkap, di sini datanya angkatan 2017, 2016, 2015 dan seterusnya, seperti itu. Adapun sebaran alumni di administrasi pendidikan sendiri. Nah, di sini langkah pemetaan strategis. Nah, sebelum kita pemetaan strategis, kita harus melihat dulu target pelanggan kita tuh masyarakatnya itu seperti apa. Nah, jika sudah, maka kita melakukan penelitian dan analisis SWOT. Apa saja sih kelemahan, kekurangan, kekuatan, peluang, dan ancaman untuk lembaga atau institusi di pendidikan itu tersebut. Nah, apabila semuanya sudah tergali, lalu dan ada solusi seperti apa, lalu maka dilakukanlah pemetaan strategi, yaitu pemasarannya itu seperti apa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan agar hasilnya pun maksimal. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran perguruan tinggi. Nah, berikut strategi yang umum dilakukan di perguruan tinggi dalam memasarkan lembaganya. Nah, yang pertama itu ada akreditasi. Yang kedua itu ada peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Terus yang ketiga itu ada shift marketing officer. Terus ada promosi, ada beasiswa, ada different. Terus ada mempunyai career center. Lalu ada alumnus. Terus publikasi, dan yang terakhir itu mengikuti konferensi internasional. Nah, untuk yang pertama itu adanya akreditasi. Nah, karena akreditasi di sini itu pasti pertama kali yang akan dilihat oleh para calon mahasiswa atau stakeholder. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta melakukan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, contohnya di sebelah kanan sini itu ada akreditasi Adpen. Nah, yang mana di sini akreditasi Adpen sendiri itu terakreditasi A. Nah, di sini terdapat di website resminya Adpen. Selanjutnya itu ada peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Nah, karena di sini sekarang sudah zaman atau sudah era global 4.0 yang mana sangat
gampang sekali untuk menyebarkan informasi. Makanya di sini juga dituntut untuk peningkatan kualitas untuk atau demi kenyamanan masyarakat atau pengguna lainnya. Nah, karena sangat bermanfaat untuk digunakan alat branding kampus untuk menarik mahasiswa baru dengan pelayanan yang serba canggih, seperti pelayanan dalam hal PMB, keakademikan, adapun beasiswa atau sejarah dari kampus dan data akreditasi, nah dan lain-lain. Nah, contohnya di sini itu merupakan halaman utama dari website resmi UPI seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada Chief Marketing Officer. Nah, maksudnya yaitu kampus juga itu perlu memiliki Chief Marketing Officer, tentu dengan tugas pokok yang mana untuk memasarkan atau membranding suatu kampus tersebut. Apalagi saat ini memiliki Chief Marketing Officer bagi sebuah kampus dirasa sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya pusat marketing kampus, pemasaran dan promosi jadi lebih terorganisir dan tertuju pada sasaran yang tepat. Nah, adapun selanjutnya promosi. Nah, promosi di sini merupakan komponen prioritas dari kegiatan branding dan pemasaran yang erat kaitannya dengan penyebaran informasi untuk disampaikan ke calon mahasiswa. Dalam penyampaian strategi informasi ini ada beberapa cara. Nah, diantaranya itu membuat brosur kampus dan iklan di sosial media. Adapun promosi di sini juga terkadang dari berbagai kampus itu menunjuk delegasi untuk survei ke SMA, SMA yang mana nanti membawa brosur-brosur dan membagikannya kepada para siswa-siswa SMA untuk sebagai promosi dari kampus tersebut. Nah, selanjutnya itu ada beasiswa. Nah, cara ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena saat ini sangat memberikan dampak positif bagi kampus dan juga sangat bermanfaat bagi para penerima. Katakanlah suatu kampus tersebut menerima beasiswa, misal dari SMA dia seorang atlet basket. Nah, dengan adanya dia atlet basket, dia diterima di kampus tersebut dan menjadikannya atlet basket untuk mewakili kampus tersebut seperti itu. Jadi di sini sangat positif, jadi keuntungannya itu untuk kampusnya juga untung memiliki suatu sumber daya manusia yang memiliki bakat, dan juga untuk siswanya juga memiliki kesempatan untuk bisa kuliah di kampus tersebut dengan biaya yang sedemikian sangat minim seperti itu. Terus selanjutnya ada different. Nah, branding yang tidak boleh terlewatkan yaitu adanya harus punya pembeda itu. Harus pembeda atau keunikan tersendiri dari kampus-kampus lain. Seperti mempunyai jurusan yang jarang ada di kampus lain, akan tetapi membuka banyak peluang kerja. Nah, jadi merupakan apa sih yang menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat dari kampus tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada mempunyai career center. Nah, di sini strategi yang satu ini baru-baru tercetus karena dirasa penting dan sangat diperlukan bagi para alumni, sehingga mengetahui nih tentang lowongan kerja ada di mana saja untuk mengembangkan karirnya pun lebih jelas. Nah, selanjutnya ada alumnus. Nah, jadi maksudnya adanya daftar alumnus yang tersebar di berbagai tempat. Katakanlah misal jurusan A, alumnusnya itu banyak diterima di kementerian, sehingga untuk para calon yang ingin daftar pun tertarik seperti itu. Terus selanjutnya publikasi. Nah, pasti dong suatu kampus harus atau suatu perguruan tinggi harus adanya publikasi di entah itu di media sosial, entah itu di media-media televisi ataupun radio ataupun di trotoar jalan. Nah, itu untuk memberikan informasi terkait kampusnya dan untuk menarik juga masyarakat. Nah, di sini mengikuti konferensi internasional. Nah, strategi yang terakhir ini bisa dilakukan oleh para pimpinan kampus untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pendidikan internasional. Nah, sehingga dengan mengikutinya konferensi internasional juga di sini
selain juga meningkatkan akreditasi, juga untuk menarik daya tarik dari masyarakat, karena kampus ini sudah ikut andil di konferensi internasional ini. Nah, selanjutnya studi kasus pemasaran perguruan tinggi, yang mana di sini saya studi kasus di sini itu dengan melihat langsung yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia sendiri. Nah, Universitas Pendidikan Indonesia sendiri yaitu sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya itu berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Nah, UPI sendiri baru saja di tahun 2020 ini mendapatkan akreditasi A dan peringkat pertama QS internasional, terutama di bidang pendidikan. Nah, adapun di UPI ini, di Universitas Pendidikan Indonesia ini, sebuah brand dengan label kampus negeri untuk dikenal, apalagi ada dalam benak masyarakat dengan adanya brand-brand kompetitor yang lain bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi itu bisa dilakukan dengan sebuah strategi yang tepat. Nah, di sini ada beberapa langkah branding yang dilakukan oleh Humas UPI. Khususnya kenapa? Karena di sini Humas UPI merupakan suatu organisasi yang memang ditujukan untuk memberikan informasi segala sesuatu tentang UPI ke masyarakat. Nah, yang pertama, Humas UPI di sini, kalau ini sesuai dengan ada yang di laman resmi Humas UPI, yaitu memiliki laman resmi yang selalu up to date. Apapun itu yang terupdate yang ada di UPI itu selalu diupload di humas.upi.edu dan juga di website resmi UPI sendiri yaitu www.upi.edu. Nah, dari laman tersebut itu terintegrasi dengan semua laman-laman website masing-masing fakultas dan departemen. Nah, selanjutnya juga memiliki aplikasi khusus portal berita UPI, terus memiliki kantor khusus yang mana untuk mengelola sesuatu yang berhubungan dengan informasi-informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Terus rutin mengadakan studi banding, rutin melakukan kunjungan ke SMA untuk promosi seperti halnya yang tadi ada di strategi pemasaran, terus selalu mengupdate informasi di Megatron UPI, yaitu suatu video yang ada di depan yang sangat besar, terus rutin menyelenggarakan konferensi nasional maupun internasional. Nah, ini contoh dari home base atau website home-nya dari Humas yang bisa diakses di humas.upi.edu. Nah, adapun di sini terdapat portal berita UPI yang mana di sini berbentuk aplikasi di Android. Jadi itu bisa di-download dan di sini juga merupakan suatu brandingan yang sangat bagus agar bisa menarik minat maupun itu masyarakat atau dari mahasiswanya itu sendiri maupun dari dosen dan alumninya sendiri untuk bisa mengetahui update dari berita yang ada di UPI yang lagi hangat seperti itu. Nah, adapun di sini home base atau home websitenya dari UPI sendiri yang bisa diakses di www.upi.edu, yang mana di sini bisa dilihat di sini UPI sudah terakreditasi A sejak tahun 2012 dan mendapat sertifikasi dari QS yang baru saja mendapatkan predikat kampus terbaik pertama di Indonesia menurut QS Stars. Nah, adapun di sini itu masih berkaitan dengan download aplikasi berita yang mana bisa di-download di Android seperti itu. Nah, adapun di sini contoh dari studi banding UPI ke Malaysia dan mengikuti juga konferensi internasional skala internasional. Nah, ini
merupakan konferensi skala internasional yang rutin diadakan setiap tahun, khususnya di ranah atau di bidang education atau pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia. Nah, sekian presentasi atau penyampaian dari saya. Selebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.